Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di Ngobras, ngobrol bareng Mas. Saya Bro Ari dan saya Bro Tony. Kita bakal membahas tentang masalah-masalah yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Bro, sebelum kita ngomong yang bahas-bahas tadi, kita ceritain dikit bro. Kenapa Ngobras ini? Maksud itu Ngobras ini hadir sudah, kan kita udah ngerencanain ini, udah lama banget nih kita rencanain yang Ngobras ini kan. 2 tahun yang lalu ya. Wih, banget bro. Dan sekarang fenomenal, ini hari perdana kita muncul di hadapan kalian. Di episode perdana Ngobras kali ini kita membahas masalah-masalah yang mungkin lagi viral di masyarakat. Nah, mungkin si Bro bisa menjelaskan kenapa sih Ngobras ini, apa sih, kenapa bisa tayang, kenapa bisa tampil, terus juga dijelaskan nanti dari secara historinya. Jadi gini, Ngobras itu panjangnya dari ngobrol bareng Humas, dan kita tim Humas, tim kreatif Humas itu menyediakan platform buat tanya jawab, bukan hanya tanya jawab sih sebenarnya. Dan kita juga akan membahas sesuatu yang viral, hit, menjadi fakta, dan itu seputaran Sumatera Barat yang kita akan bahas dan kita kupas dan kita sajikan kepada netizen atau Dunsana. Panggilan itu ya Sana. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari Sana Serunyo nanti kita akan bahas, kita rangkum, nanti kita akan tampilkan di layar di belakang kita ini. Nah, pastinya kan banyak bahkan berita-berita yang beredar di tengah masyarakat, misalnya tentang corona, tentang masalah yang mungkin lebih dibahas secara viral gitu kan. Nah, Biro Humas sebagai salah satu juru bicara dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang resmi itu meluncurkan podcast ini bro. Makanya yang tidak tertampung di media sosial kita bahas di sini. Setiap minggu kita akan update. Durasinya sekitar lebih kurang 5 jam ya bro. Kata 1 hari. Durasinya cuma 20 menit. Dan itu informasinya bagus, bermanfaat bagi Sana, dan akan kita sajikan secara sesuai dengan kelas kita bro, informatif dan solutif. Jadi informasi yang memberikan bukan sekedar informasi aja, tapi juga solusi dari permasalahan yang kita bahas. Aku boleh pakai bahasa Minang kan bro? Ya. Kita live ini di studio 4 Biro Humas di kantor gubernur, dan bagi netizen yang atau Dunsana yang pengen melihat, nggak kita cuma berdua aja, kita ada 20 kita banyak kru nih sekarang. Ada wah ramai banget di satu SD gitu. Teriak dong, teriak. Nah, itu suara ibu julid. Nanti diedit ya. Nah, kita sudah menanyakan beberapa pertanyaan kepada netizen nih bro. Sana awas terus di rumah, menanyakan tentang pertanyaan yang mungkin saat masih angin ini masih dibicarakan gitu. Nah, di klub Bali bro. Jadi kita segmen pertama kita perkenalan dulu. Nanti kita akan menampilkan di layar kaca ini pertanyaan-pertanyaan dari sana-sana yang ada di rumah sekalian. Mungkin ada sana-sana Anda, sana-sana di rumah yang masuk info wacannya di rumah. Nah, oke lah, mungkin yang pertama yang kita bahas tentang masalah apa bro yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat info. Awak kan sedang menghadapi bencana bro, atau mungkin ujian bro. Iya, ujian itu. Tapi berkah gak sih bro kan? Ujian udah. Itu. Jadi bantu orang bro. Iya. Kalau misalnya dibalik dari sebuah cobaan itu ada hikmahnya. Iya. Nah, ngomongin tentang cobaan, awak kan akhir-akhir itu di tahun 2020 awak dihadapi dari awal tahun 2020 awak dihadapi dengan pandemi yang meresahkan seluruh umat manusia bro. Karena nggak cuma di Indonesia dan Sumatera Barat, di Padang, di dunia pun resah sama yang namanya pajak seorang bro. Bukan dek kerajo si bro, sih masyarakat resah. Apalagi kerja si bro. Bisa mana? Apa tuh di sana, yaitu masalah pandemi COVID. Nah, itu pemerintah berusaha untuk mengatasinya dengan mendatangkan vaksin. Vaksin apa namanya? Vaksin Sinovac. Nah, itu kita tanyakan ke masyarakat kita. Tahu nak tentang vaksin Sinovac kok? Iya. Nah, coba kita lihat. Operator. Danut. Pak tentang vaksin Sinovac pak. Itu dong. Sinovac pak. Yang dari Sinovac kan? Ya. Tahu pak tentang vaksin Sinovac? Tahu pak dong? Tahu tentang vaksin? Damn! Vaksin? Tidak tahu. Kira-kira sombong amat.
Oh, kita bersedia. Pak divaksin. Enggak benar, enggak. Oh, sebagai ASN memberikan contoh kepada Oh, tidak perlu divaksin ya, Bu? Perlu kami divaksin. Oke. Yuk kalau lah namu orang tu namu. Takut, 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 takut. Why are you running? Takut. Karena dari setiap argumen kan ada yang pro dan kontra kan, Kak. Ya. Kalau pro-nya itu katanya suntik vaksin itu bisa menyebabkan yang namanya apa sih penyakit lain gitu yang ditimbulkan dari vaksin ini. Nah ada waktu itu ibu DPR apa sih yang viral di dunia maya itu bilang bahwa vaksin itu cuma sebagai, ini boleh jujur nih, bahwa vaksin itu cuma sebagai apa alat apa sih, alat jual beli pemerintah gitu yang menghasilkan dana itu lah kan. Ya corona ini antara iya atau tidak emang benar-benar nyata atau hanya sebagai peluang pemerintah untuk mencari politik uang. Saya di mana maksudnya? Ikuti saya ini Pak. Itu Yusana. Jadi masih banyak tuh sanak-sanak di rumahku sadonyo yang alu mengetahui bro. Bro, kecil mah jamu dari mama kita. Kalau mah jamu itu santa bro, yang ada hitam bro kayak corona bro. Ya mungkin banyak lah misalnya anggapan di masyarakat itu bro. Misalnya bro cuma lagi fokus ke adik-adik kan. Oh tahu sih bro, kalau yang bang kecil yang tadi sebelum itu. Yang pasti wawancara tadi bro, ada yang mama lari ke depannya. Ada rumah bro. Iya ada. Jadi itu bro. Jadi ada di masyarakat kok, sana-sana awak sudah di rumah kok yang masih aku dirontak. Mungkin belum sampai gitu bro, masih langsung kerangnya. Jadi ada yang beranggapan mungkin yang kosong, misalnya dengan bajamu, dengan karajo, misalnya minum itu jadi kebal gitu bro. Nah, jadi awak coba tampilkan lah bro, beberapa informasi terkait tentang vaksin Sinovac bro. Nah bro, mari kita bahas bro. Yang pertama kita cari slide yang pertama bro. Nah, Allah 7.000 sampai 7.000 nakes di Sumbar telah disuntik vaksin bro. Ya, bagi yang kena kesehatan misalnya, sana dari dokter perawat. Tidak cuma khususnya yang ada berkaitan dengan rumah sakit. Misalnya di rekam medis, yang dari pendaftaran, satpam rumah sakit itu masuk di situ soalnya karena ini melayani awak selama di rumah sakit. Sampai ke UB guys. Jadi kalau sana-sana dia baru B, ya pun nggak usah kita pilih karena di rumah sakit insya Allah udah nggak divaksin serolahnya. Itu dulu. Perdana vaksin dulu, perdana vaksin di Sumbar. Nah, itu di tanggal menurut data informasinya lah di tanggal 4 Januari ke vaksin ke Tibo di Sumbar. Itu jumlahnya sekitar 39.920 dan itu insya Allah akan digunakan untuk tenaga kesehatan. Ya. Bapak tenaga kesehatan dulu ini Pak. Beliau itu supaya tidak mengeluarkan juga karena beliau itu merawat orang-orang yang positif. Itu masuk lo yang sana gitu yang lalu aku masuk apa malah tertular. Ya sebagai garda terdepan lah bro untuk memberantas COVID kok. Jadi mungkin tenaga kesehatan harus dibekali sama imun yang kuat biar bisa menjalankan tugasnya gitu. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya nakes sekolah sehat ini dibekali sama vaksin, insya Allah bahwa itu nggak boleh melalui tuan nabuan. Jadi bikunya lah sehat, jadinya ready untuk merawat awak. Kalau misalnya ada pelayanan kesehatannya siap sedia. Ya, nah, jadi dan itu vaksin pertama sudah sampai juga bro. Vaksin itu kan disimpan bro. Jangan doang dulu bro. Baru ditampil punya masih itu disimpan dulu gitu. Dijaga vaksin itu agar tetap steril, bagus kualitasnya. Dan nggak sana kelar vaksin perdana di tanggal balik Januari. 10 orang pertama. Siapa bro? Coba bro. Ada kepala biro, ada kepala dan rem. Banyak lah bro tuh. Pak Gubernur kemarin nggak jadi karena alasan kesehatan ya. Karena waktu itu karena ketika awak divaksin itu tidak harus, misalnya si bro jadi langsung pasti nggak bisa tuh. Karena awak harus melalui rangkaian uji. Maksudnya awak semua siap lah terhadap virus itu. Jadi seperti itu caranya. Jadi tidak semua orang bisa divaksin tapi melalui rangkaian pemeriksaan kesehatan. Siap kita. Nah kebetulan bapak membawa nggak sehat, kurang sehat. Dan bukan hanya bapak gubernur juga, bapak yang ada kejaksaan juga
ya Kapolda juga nggak jadi divaksin karena alasan kesehatan. Satu lagi dari BPKP itu masalahnya. Next slide. Wah, jadi dari kompas.com, cerita jubir Satgas COVID-19 Sumbar disuntik vaksin, belum merasakan efek samping hingga 3 jam. Nah, jadi biasanya bro, kalau masih ketua KT kan kalau divaksin kan ada yang demam misalnya kan. Si bro divaksin, baru pernah divaksin. Alah, si bro udah vaksin itu. Karena sudah vaksin, vaksin campak gitu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyebutkan sasaran vaksin itu ada 3 juta penduduk bro. Habis itu rentang usia yang akan divaksin 8 balik sampai 59 tahun bro. 8 balik sampai 59 tahun itu menurut pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi mengatakan bahwa 3 juta penduduk itu adalah orang yang memiliki usia 18 sampai 59 tahun sesuai dengan kriteria untuk vaksin Sinovac. Sementara jumlah penduduk di Barat itu 5 juta bro. Jadi lebih dari bro. Kita bro matematika bro ya gitu. Sekitar 70%. 70% bro. 70% 30 juta 3 juta 500 bro lewat sih bro tuh berarti nilai sih benar karena terus masa 2 bulan. Lanjut. Dinkes distribusikan 3.000 dosis vaksin Sinovac untuk 17 daerah di Sumbar. Nah, vaksin tahap pertama termin 1 itu masih ada sekitar sampai balik 1.000 dosis lain. Jadi artinya ada sampai 3.000 dosis vaksin yang didistribusikan untuk 17 kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah itu bro. Nah, mungkin gue bantu kalau dari munculnya efek samping ringan setelah vaksinasi memang bukan hal yang mengejutkan. Kondisi ini sudah diprediksi berdasarkan hasil uji klinis tahap 3 yang dilangsungkan di Bandung. Nah, saat konferensi pers mengenai pemberian izin darurat vaksin beberapa waktu yang lalu, Ketua BPOM Penny Lukito memaparkan bahwa vaksin Sinovac bisa menimbulkan efek samping ringan hingga sedang. Itu bro. Jadi katanya berdasarkan uji klinis tahap 3, semua relawan yang menerima vaksin Sinovac tidak merasakan efek samping yang berbahaya. Efek samping pada umumnya dirasakan adalah efek samping lokal, diantara mungkin bekas suntik, sakit itu nyeri, iritasi, ataupun agak bekak itu saja bro, yang lain nggak gitu. Nah itu dari Kepala BPOM. Sementara itu efek samping yang lebih sistemik, yang lebih spesifik, yang dirasakan oleh para relawan adalah nyeri otot, badan pegal-pegal, dan demam. Efek samping terberatnya adalah diare, ruam kulit, dan sakit kepala. Namun ini hanya dialami oleh 0,1% sampai dengan 1% dari jumlah relawan. Nah, efek samping ini dimasuk kategori nggak berbahaya bro. Karena itu besok kalau misalnya KTP kan balita kalau misalnya sudah divaksin kan agak demam. Karena itu reaksi tubuh menerima COVID gitu. Jadi kalau misalnya dari pemaparan dari Ketua BPOM, insya Allah tidak ada masalah apapun. Jadi mungkin karena perlu di rumah tidak perlu mendengar berita-berita hoax yang beredar misalnya di media sosial, misalnya Facebook, Instagram. Boleh yang dari itu tapi harus tuh di luar sana. Jadi harus di cross check dulu sebelum menerima informasi yang beredar itu, harus dikoreksi itu baru tindak juga. Karena jangan sampai awak nyutanya sama orang-orang yang tidak berkepentingan, orang yang tidak bertanggung jawab. Karena grup-grup WhatsApp itu banyak yang informasi disebar share tanpa diuji kebenarannya. Jadi sebelum disebar cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Nah untuk memastikan kebenarannya kita di ngobras. Nah bro, kok tambah sih bro. Jadi kok vaksin Sinovac itu apa sebenarnya? Paten lu di kaki si bro pas matinya. Biar tidak ada anak di surat. Ahai. Jadi vaksin Sinovac mengandung virus corona yang sudah mati. Jadi aku jelaskan dulu. Mungkin orang-orang kan bertanya kan, apa warna vaksin Gopo gitu. Jadi kok awak jelaskan kalau ditahu sama netizen serba di rumah itu dari Departemen Kesehatan ya. Jadi vaksin Sinovac itu mengandung virus corona yang sudah mati. Banyak metode yang dilakukan untuk pembuatan vaksin. Nah, salah satunya adalah metode inactive virus yang digunakan oleh Sinovac. Nah, pada metode tersebut virus corona yang sudah dimatikan inaktif ya, berarti tidak aktif loh kalau matinya, dimasukkan menjadi satu bahan baku dari vaksin. Jadi kedua, kalau misalnya awak suntik campak, vaksin campak itu virus campak itu dewasa bro. Jadi intinya awak baca caranya tubuhnya kebal dalam virus itu bro. Jadi antibodi itu keluar. Bro. Jadi pada metode tersebut vaksin diproduksi menggunakan metode yang tadi dimasukkan menjadi salah satu bahan vaksin. Jadi tubuh mengeluarkan antibodi yang dapat mencegah virus corona itu masuk bro. Jadi
Aduh, jaraknya terdosis itu jadi 2 hari atau 3 hari. Iya loh. Jadi kalau misalnya setelah itu divaksin, aduh batas waktunya itu disuntik ya. Nah yang ketiga, yang vaksin corona yang Sinovac itu Allah mendapatkan izin penggunaan terbatas dari BPOM. Nah berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, vaksin Sinovac tersebut aman untuk digunakan diberikan izin penggunaan darurat terbatas atau bahasa Inggris bro? Emergency Use Authorization. Jadi kalau di keluar gitu karena waktunya mendesak, karena jumlah perkembangan virus corona meningkat, jadilah apapun izin dari BPOM. Jadi banyak karena orang-orang yang berkecimpung bahwa Sinovac bisa lahir. Nah, keputusan ini diambil setelah BPOM bersama dengan Komnas Penilai Obat, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, dan Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia melakukan evaluasi secara bertahap, yaitu pada tanggal 9 Desember 2020, 29 Desember 2020, 8 Januari 2021, dan 10 Januari 2021. Nah, akhirnya setelah evaluasi tersebut, akhirnya vaksin Sinovac itu resmi digunakan secara darurat sesuai dengan standar WHO. Itulah bisa untuk digunakan. Nah, bicara halalnya, MUI juga mengeluarkan label halalnya, di mana nomor itu nomor 02 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac. MUI menyatakan bahwa vaksin tersebut hukumnya suci dan halal. Nah, bagi alhamdulillah, iya, bagi dusana-dusana yang masih berpikiran bahwa vaksin itu tidak halal, tidak bisa digunakan bagi umat muslim, karena nggak usah khawatir. Karena semua sudah dapat uji, sudah dilakukan pemberian oleh BPOM dan MUI, dan insya Allah itu membawa kebaikan buat kita semua dan menghindarkan kita dari pandemi COVID-19. Nah, si bro siap nggak divaksin? Siap divaksin bro. Si bro apa? Siap lah. Awak sebagai contoh untuk netizen seluruh Indonesia di rumah, itu kalau misalnya awak ingin terbebas dari virus corona, insya Allah salah satu caranya divaksin. Benar. Nah, semoga lah bro ya, dengan adanya vaksin Sinovac berkuranglah jumlah jumlah penderita dari corona di provinsi Sumatera Barat, umumnya di Indonesia dan dunia. Ya, mulai dari kini, belum sana harus siap divaksin. Siap di sana? Siap banget. Nah, enggak? Ya, siap. Nah, jangan tak ya. Akhirnya ngobrol bareng rumah kita selesai dulu sampai sini, nanti kita akan lanjut lagi di ngobrol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Ari, Bro Tony pamit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.